Hadirin yang berbahagia, sambutan yang kedua yakni oleh Komite SMP Negeri 1 Wonosalam, Bapak Buang Kurniawan SAP. Kepada Bapak Buang Kurniawan SAP disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisuun oleh budal tadi kurang sempat sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisan kas paling ten SMP karek pisan iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri din wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wonosalam, Bapak Heni MPD beserta jajarannya, baik dari Wakil Kepala Sekolah, jajaran TU, dan karyawan SMP Negeri 1 Wonosalam. Yang saya banggakan, Bapak Ibu wali murid kelas 9, juga anak-anak saya kelas 9 yang pada hari ini mengadakan gelar Purnawiyata yang saya banggakan juga. Marilah kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa maslahat fid-dini wad dunya wal akhirah. Selawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Bapak Ibu, rasanya dari pagi hari ini kebahagiaan saya luar biasa melihat tampilan dari anak-anak kelas 9 di dalam menyambut Purnawiyata ini, karena semuanya anak-anak memakai pakaian yang berbeda dari yang kemarin-kemarin, sehingga pangling. Sing wedok ya ketok waju-waju, sing lanang ya ganteng-ganteng. Sing nyambut kene mang ya gak pantes nyarek Wonosalam ketoke. Gedhe dhuwur, ganteng, pinter pidato pisan. Nah, mudah-mudahan yang begitu akan bermanfaat bagi diri mereka masing-masing, pada khususnya dan umumnya terhadap SMP Negeri Wonosalam 1. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Ketua Komite menyampaikan selamat kepada anak-anak yang sudah menyelesaikan pendidikannya sampai dengan Purnawiyata kelas 9. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu bahwa SMP itu adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar. Andaikan kita membangun rumah hari ini, pondasinya sudah selesai. Apakah selesainya pondasi ini akan kita biarkan saja menjadi pondasi yang kokoh, ataukah kita berikan bangunan di atasnya yang bisa bermanfaat bagi kita untuk berteduh ketika hujan dan ketika panas? Apakah dengan dibiarkannya pondasi dengan tidak bermanfaat terpulang kepada Bapak Ibu semuanya? Yang perlu disadari bahwa tanah ini semakin sempit karena banyaknya bangunan. Pertanian tergusur di Wonosalam ini karena banyaknya
bangunan dan wisata-wisata yang dirancang akan berdiri di Wonosalam. Nyaris pertanian ini akan menjadi sempit. Belajar dari itu, maka haruslah anak-anak generasi kita mempunyai kreatif untuk menuju ekonomi yang menyejahterakan. Yang istilahnya sekarang adalah ekonomi kreatif. Saya melihat dari hari raya kemarin sudah banyak ibu-ibu yang tidak berdesak-desaan ke pasar, menggunakan keterampilan dengan gadget, bisa menjual dan membeli apa saja yang dia miliki dan dia inginkan. Oleh sebab itu keterampilan ini penting untuk diberikan kepada anak-anak berikutnya. Bahkan sekarang ini hanya di kamar saja sudah dapat membeli baju, membeli pakaian. Bahkan tiap pagi, siang, sore pasti ada tamu dan mengatakan paket begitu. Di tingkat lokal yang namanya panenan ada pete, dioncei itu di WA sehingga sudah datang. Ini kapan ini? Kemudian jengkol juga seperti itu. Bahkan kebutuhan semua hari raya itu cukup di remote dari dalam kamar. Meningkatnya juga mendaftarkan sekolah juga cukup di remote dari rumah. Sehingga yang tidak terampil itu menjadi bingung. Ada yang namanya afirmasi, ada yang namanya prestasi, ada lagi yang rumahnya jauh dan dekat itu namanya apa Pak? Zonasi. Ketika zonasi tidak lulus, diperintahkan untuk daftar lagi. Gak lulus lagi, daftar lagi. Yang terakhir adalah prestasi. Yang pada akhirnya semua dapat terekrut. Tetapi cukup melelahkan bagi yang tidak mempunyai keterampilan. Oleh sebab itu, untuk mengimbangi kesempitan tanah tadi dengan meledaknya penduduk, perlu anak-anak ini disekolahkan lebih lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Jangan beranggapan aku gak duwe bondo, tetapi dengan semangat aku iso, insya Allah akan berhasil. Karena sumber daya manusia, keterampilan dari anak-anak yang akan datang itu sangat menentukan. Cilik aku jajal kerupuk itu nggawa rombong dipikul. Rodo aku gede disalip karo sepeda motor nggawa rengkek. Sing mikul wis kering. Nggawa sepeda motor wis cepet, saiki cukup dengan jari-jari, lebih cepat lagi. Dan pada akhirnya anak-anak ini nanti juga perlu itu, perlu keterampilan itu agar mempunyai jiwa yang militan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kalau dulu mempunyai kambing, mempunyai sapi itu harus ngarit, sedino ngarit tok. Sekarang dengan teknologi baru, sistem fermentasi, silase dan sebagainya, punya kambing dan lembu sudah tidak harus ngarit. Ditambah lagi kalau dulu repot kita membuat masakan apapun, sekarang nggak usah repot-repot, sudah diterbitkan makanan kaleng yang begitu dibuka lengkap sak lauk pauknya. Itu saya melihat di Sambirjo yang sekarang itu ada BPBD, itu makanan padatnya itu Pak sudah tidak dimasak Pak, cukup dibuka nek gelem dinget, nek gak gelem dadi sok piring terus dipangan, dan makan sekali wareg sedino. Ya, karena saya bertetangga di balai desa
kemarin itu sudah selesai lah untuk bantuan-bantuan itu. Ada makanan-makanan yang tidak tersalur. Juga tonggo-tonggone balik desa termasuk saya. Dan saya bergumam bahwa perempuan nanti tidak usah mempunyai dapur repot-repot, enggak. Cukup dengan kaleng itu membeli untuk dimakan bolone piro, tuku pirang kaleng sehari dah cukup. Bisa nyambut gawe liyane. Untuk yang zaman dulu, orang-orang zaman dulu, mari bersama saya menonton saja. Tetapi untuk anak-anak, mari kita giatkan untuk terus belajar dan terus belajar. Menjadi pegawai, menjadi militer, TNI dan sebagainya, daftar sudah tidak repot-repot, dari dalam rumah sudah bisa. Keterima atau tidak itu bisa. Itu sistemnya adalah online. Tidak semua orang bisa. Hanya anak-anak yang terampil dan mampu menyelesaikan pendidikannya di atas pendidikan dasar, itulah anak-anak yang akan beruntung. Nangislah anakku ketika engkau tidak didaftarkan kembali. Pasti bapak dan ibumu merasa kasihan. Yang penting sungguh-sungguh kita mau belajar, bukan hanya berangkat ke sekolah tapi tidak nyampe ke sekolah. Apakah seperti itu? Ada. Biasanya arek iki wis belajar merokok. Saya pun perokok berat, tapi tidak saya wariskan kepada anak-anak saya karena itu sangat mengganggu. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, bagaimana caranya ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak ini sekolahkan. Di Wonosalam sudah ada SMK, segera berebut ke sana. Dan insya Allah tren yang terakhir ini anak-anak dari Wonosalam 1 yang laki-laki Pak ini itu banyak memilih boga. Saya tanyakan mengapa boga? Senang. Mengapa senang? Karena kakak-kakaknya mendapat pekerjaan sesuai dengan bakatnya, gajinya cukup lumayan dan makannya nunut masakannya itu. Dan sekarang ini dunia pertanian ditinggalkan. Yang sudah tidak terima pasti ke ATP. Nah, tetapi itu banyak diminati di luar Jawa, lulusan itu, dan gajinya tidak sedikit. Orang masih berpikir ketika menjadi pegawai pertanian di sana itu pekerjaannya pasti membawa pacul. Padahal tidak, karena dia sekolah tinggi, bawahnya sudah buku, berangkat ke ladang itu bersepatu, karena sekolahnya sudah sekolah bidangnya. Bayarannya cukup menggiurkan, tetapi orang tuanya gak tega. Ada yang sudah lulus tesnya tidak boleh berangkat dengan orang tuanya. Dia tetap gondelan, mangan gak mangan nek kumpul. Mari itu kita balik, kumpul gak kumpul nek mangan. Jadi tidak usah kumpul. Kalau pengen kumpul cukup dengan video call, pasti akan datang dia dengan tertawa dan tersenyum. Itu yang saya inginkan. Satu yang kepingin saya tekankan, bahwa yang dapat merubah perekonomian bukanlah yang bekerja dan berkeringat seperti tempo dulu, tetapi dengan kecerdasan dan keterampilan maka akan mendatangkan ekonomi kreatif dan akan menjadikan sejahtera di dalam hidupnya. Terima kasih atas perhatiannya, moga-moga ini dapat terlaksana dan kami menunggu di SMK, karena saya juga komite SMK, maka saya akan tahu siapa-siapa yang melanjutkan atau siapa-siapa yang tidak melanjutkan. Nah, kalau nanti yang tidak melanjutkan pasti akan kejaring dengan sekolah kelas jauh, karena sekolah di rumah saja bisa, kuliah cukup di rumah saja bisa, kuliah sambil bekerja bisa, supaya ujian teko dan lulus itu dihargai oleh negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.